di dalam diri pribadi masing-masing peserta. Dan tentunya yang saya sangat harapkan juga setelah kita sudah menyelesaikan buku satu, Senin besok kita sudah memulai untuk buku dua, dan semoga semangat para peserta tidak padam, terus berkobar-kobar sampai kemudian nanti kita selamat sampai dan bersama-sama kita sampai di kota Emmaus, ya, di buku Seven Last Words. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Ya. kembalikan kepada Dave dan Dini. Silakan. Baik, terima kasih Kak Adrian. Kita berjalan-jalan Sama-sama. bersama-sama ya. Alright. Oke, berikutnya kita akan mendengar sambutan dan juga mungkin semangat sedikit ya biar tambah semangat malam ini dari SKKS. Kitab Suci kita ya. Yang hari ini diwakilkan dengan Pak Anton. Kebetulan beliau juga Emauser ya. Oke, baik. Kami persilakan kepada Pak Anton. Ya, selamat malam Romo, eh, Mas Adri, Pak Rudolf, dan para Emauser sekalian, juga senior-senior saya fasilitator yang dari awal dulu dengan dengan tekun, dengan dedikasi itu mendampingi. Terus terang saya terkesan sekali dengan fasilitator saya, Mas Rendra, Bu Riri, ya, sungguh sangat apa ya, memotivasi gitu ya, sampai selesai gitu. Jadi buat teman-teman Emmausers angkatan 6, jangan patah semangat karena materi dari EJ ini itu betul-betul menuntun kita untuk mengenal Yesus secara pribadi. Karena Yesus itu bukan eh, apa namanya? Yesus itu harus kita kenal secara pribadi sebagai Tuhan kita dan juru selamat. Gitu ya. Jadi benar-benar setiap buku itu akan menuntun kita kepada pengenalan akan Yesus. Dan setelah kita menyelesaikan itu, kita ingin bertumbuh lagi. Kita tidak stuck di sini, kita pasti akan bertumbuh gitu ya. Bertumbuh dalam arti akhirnya kita juga bisa memberikan pelayanan kepada yang lain di bidang apapun ya. Karena di paroki itu kan banyak ya tempat-tempat untuk kita bisa melayani. Jadi eh, teman-teman Emosers yang telah menyelesaikan buku satu, saya ucapkan congrats ya, provisiat. Ini step yang bagus ya, step yang bagus, dan tetap terus semangat untuk melanjutkan buku kedua, buku ketiga, sampai yang buku terakhir ya, yang The Seven Last Word. Mungkin tidak mudah, pengalaman saya juga tidak mudah, ya kan? Tapi kalau kita haus akan firman Tuhan, kita haus akan pengenalan akan Yesus, pasti kita akan berusaha untuk mengalahkan kepentingan-kepentingan kita gitu ya. Entah mungkin pekerjaan, entah mungkin kesibukan-kesibukan gitu. Yang penting fokus aja. Saya yakin, saya percaya, dan saya sudah mengalami juga, bukan hanya omong doang ya. Teman-teman Emmausers pasti akan selesai ya dengan dibimbing oleh tentunya fasilitator yang eh, eh, sangat apa ya, kalau buat saya sih sangat menyentuh ya, sangat humble, sangat menyentuh, kemudian eh, eh, bisa membimbing kita, menuntun kita gitu. Ya, mungkin dari saya itu aja buat teman-teman, tetap setia, tetap tekun dan fokus untuk mengenal Yesus sendiri lewat EJ ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Tadi bilangnya apa? Sebuah langkah yang bagus ya. Ini yang benar banget ya. Keren banget. Satu lewat, pasti nanti lagi kedua, lagi ketiga, lagi keempat, sampailah perutusan ya. Baik, oke. Berikutnya kita mau dengar kata sambutan dari siapa Kak? Dari Pak Budi, Pak Budi dari ya. Kita boleh minta boleh sepatah kata dan untuk penyemangat juga, kita juga. Pak Budi dari EJ Center. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Selamat malam, Romo Joy. Malam. Selamat malam juga, Pak Anton, selaku wakil dari si KKS, Pak
Adrian selaku koordinator IC Nikodemus Ciputat dan Pak Rivel sebagai Ketua Panitia ke-6 Angkatan 6. Selamat malam juga seluruh rekan-rekan fasilitator, peserta, dan semua emoser. Satu kebahagiaan hari ini saya bisa bertatap muka langsung dengan rekan-rekan di Nikodemus, ya. Sekalipun tidak secara langsung, tapi hari ini saya senang sekali melihat semangat dari teman-teman semua, ya. Tampak terpancar jelas dari aura Roh Kudusnya begitu kuat di layar laptop saya, bener ya. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Anton, dari buku pertama eh, kita semakin mengenal Yesus gitu ya. Lalu info dari Pak Adrian tadi disampaikan juga bahwa dimulai dari 17 peserta, lalu gugur 3. Ya. Nah, saya mencoba menemukan pesan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 17, karena dari 17 peserta gugur 3. Berarti saya ambil dari Yohanes 17 ayat 3. Judulnya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus. 2,5 bulan dari buku pertama, apakah teman-teman semua sudah menemukan sebuah kebiasaan yang baru? Membaca kitab suci setiap hari, berdoa setiap hari, membuat jurnal setiap hari, atau pas pada saat mau pertemuan cepet-cepet bikin jurnal. Ah, Gitu. iya, enggak apa-apa. Mumpung ada Romo, nanti ngaku dosanya sama Romo. Nah, Kira-kira gitu sebelum Natal kan pas ya Romo ya. pas. Teman-teman, saya cuma mau bilang begini. Menurut teman-teman, kita ini sudah sampai di pos pertama. Benar ya? Karena kan ada 4 buku. Sekarang kita sudah menyelesaikan buku pertama. Sehingga kita sampai pada pos pertama. Dan buku EJ semakin lama, semakin dalam, ya kita akan menemukan berbagai sabda itu sungguh-sungguh luar biasa, ya menjadi semangat hidup kita nanti, menjadi tuntunan hidup kita. Dan terakhir akan ditutup oleh Seven Last Word, ya. Pada saat Prapaskah nanti kita akan berjumpa bagaimana cara hidup pesan-pesan penting Yesus dari atas kayu salib. Sebuah perjalanan ke gunung mendaki Golgota, pemandangan mana yang terindah pada saat kita di lereng atau kita di puncak? Tentu di puncak Di ya. puncak. Puncak. Di Iya. puncak. Nah, saat Puncak. ini kita baru tiba di lerengnya, ya. Tapi saya percaya bahwa teman-teman sudah menemukan keindahan dari sabda-sabda Tuhan yang luar biasa. 10 sesi yang teman-teman jalani, itulah kebiasaan baru yang akan awal untuk merubah hidup kita. Ya. Bagaimana hidup kita semakin mengenal, mencintai, dan hidup seturut sabda Tuhan. Bagaimana hidup doa kita dibangun semakin lebih dalam. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Semoga uh, awal yang bagus ini, uh, begini, orang bijak bilang, kalau Anda mau jalan cepat, Anda harus jalan sendiri karena tidak perlu menunggu orang lain, ya, bikin telat. Tetapi EJ adalah sebuah perjalanan panjang, perjalanan bersama. Sehingga untuk sebuah perjalanan panjang, kita harus berjalan bersama-sama, ya. Ada saatnya dalam sebuah perjalanan kita menjadi capek, jenuh, lemah, ya. Kita perlu orang lain dalam kelompok kita untuk menyemangati kita, ya. Akhir kata, saya mewakili AJ Center menyampaikan profisiat pada teman-teman semua.
yang sudah bersemangat tiba di pos pertama. Ayo kita melanjutkan perjalanan ke buku selanjutnya ya dengan semangat yang selalu berkobar dan kita akan bertemu dalam akhir perjalanan dan berkumpul di Emmaus. Profesiat teman-teman semua, selamat bergathering hari ini. Terima kasih Pak Budi atas kekuatan yang diberikan kepada kita semua. Ya, baik. Baik, kita lanjut ya. Biar makin kuat, Asik. makin Inilah. teguh, kita langsung saja ke poin ini ya, ke intinya ya. Ya, Tadi sebenarnya udah diklik-klik loh, dari Kak Novel, Kak Adri, terus kemudian Pak Anton, sekarang Pak Budi. Udah semakin kuat tuh sebenarnya ini Kayaknya perjalanan Romo gitu ya. mulai merangkum semuanya dan ditambah lagi dengan Romo Joy. Kayaknya lebih bagus lagi. Tapi tadi aku terkejut dan terkesan dengan yang PST hari ini adalah Oh Yohanes iya, 17 benar, ayat 3. benar. Saya langsung buka. Kok bisa sempat-sempatnya kita lagi nggak berjurnal tapi Pak Pak Budi Budi bisa luar emang biasa. sudah itu namanya sudah apa namanya otomatis ya auto ST namanya. Mencari hikmat di sana. Iya, langsung kan? hebat. Kita padahal lagi gathering tiba-tiba ada PST. Saya mana langsung begitu ya. Iya, kita boro-boro tadi kayak tadi itu dibilang baru mau bersesi baru bikin dulu. Iya. Ya Kan itu. kok nggak sih? Ya agak menolak saya sih sebenarnya. Nggak apa-apa Kak, perjalanan aku masih jalan terus. Oh iya. Oke, baiklah. Pak, berlama-lama lagi langsung saja. baik. Kita serahkan kepada Romo Joy untuk memberikan kita peneguhan iman. Ya. Silakan Romo Joy. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi intinya adalah saya senang bisa berjumpa melalui media Zoom, dihubungi Dini Dev, dan saya sendiri nggak tahu harus bicara apa, tapi pokoknya Romo kasih semangat aja untuk teman-teman EJ Angkatan 6 yang tadi situasinya sudah dijelaskan. Angkatan 6 ini awalnya 17, gugur 3, tinggal 14. Dan tadi juga dijelaskan baru buku 1 itu berjalan atau perjalanan hidup mendasar. Menurut Pak David ini baru di lereng, untuk bisa sampai di puncak gunung itu masih ada 3 buku lagi yang harus diselesaikan sampai dengan siap diutus. Setidaknya teman-teman jangan ikut-ikutan yang gugur 3 itu lagi. Ini sudah pos 1 ya. Masih ada pos 2, pos 3, pos 4. Semoga 14 orang ini sampai di pos keempat dan siap untuk diutus. Itu harapan pertama dari saya. Memang kalau kita bicara tentang tema kita malam ini, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus, itu sesuatu yang penting. Suatu proses dalam kehidupan umat beriman memang butuh waktu dan tidak bisa satu kali lompat lalu selesai. Jadi yang namanya spiritualitas atau hidup beriman itu gak ada yang sekali jadi atau mudah jadi, tapi semuanya proses yang cukup panjang. Maka ada orang bilang hidup adalah perjalanan. Ya kalau udah lelah ya mampirlah di pinggir jalan, barangkali ada warung kopi, minum dulu, gitu ya, ngopi dulu, ngobrol dulu sama teman. Ya semoga ada inspirasi yang indah untuk siap melanjutkan perjalanan berikut. Untuk itu ya perlu pemeliharaan yang cukup. Nah, menjaga dengan kata memelihara ini atau merawat ini memang membutuhkan disiplin yang konsisten. Sebenarnya banyak orang jatuh atau
berhenti atau kelelahan, tidak bisa melanjutkan sampai garis finish untuk acara dan program apapun, itu karena tidak disiplin, kata kuncinya. Contoh, tidak disiplin berdoa, ya akhirnya bisa tidak kuat iman. Tidak disiplin belajar, akhirnya tidak lulus atau setidaknya dapat nilai jelek. Tidak disiplin dengan janji yang sudah diikrarkan, ya akhirnya harus tidak taat dengan janji, ya tidak sampai selesai. Ya. Yesus juga jatuh. Kalau dalam jalan salib ada 14 stasi, nah, ini juga 14 ya. Mau ikut-ikutan Pak David 17 ayat 3 tadi. Ini juga tinggal 14 orang, ada 14 stasi jalan salib. Yesus juga jatuh 3 kali. Nah, itu. Ada 3-nya juga, ada 14-nya. Gitu. Tapi coba bayangkan, jatuh pertama dia bangun, jatuh kedua. Kalau Anda nonton film The Passion of the Christ itu udah capeknya capek gitu ya. Jatuh ketiga bukan capeknya capek lagi, tapi beratnya berat gitu ya. Kalau bisa, aduh udah selesailah. Nggak usah bangun lagi. Tapi Yesus bangun lagi. Lalu melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya sampai dari atas kayu salib. Consumatum est. Selesailah, sudah. Wah, itu berarti garis finishnya sampai dia taat sampai wafat di kayu salib. Karena ketaatannya sampai wafat kepada Bapa, itulah maka terjadi kebangkitan. Nah, semoga kita nanti juga boleh mengatakan, ini mengutip salah satu dari ini aja, kata-kata Yesus di kayu salib ya. Consumatum est, selesailah sudah. Semoga kita nanti setelah menyelesaikan buku keempat, kita juga bisa mengatakan selesailah sudah. Tapi baru lulus EJ itu ya, dan siap diutus. Setelah itu ya silahkan menjadi pendamping untuk EJ angkatan berikut. Hidup berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Saya ingin mengatakan kata berakar. Ya, akar, lalu tumbuh, lalu berbuah, itu sebuah analogi atau simbol dari pohon, gitu ya. Akar itu berarti hidup yang teguh, yang dipersatukan dengan Kristus dan semakin bergantung kepadanya. Akar tumbuhan itu mencari sumber air dan makanan bagi seluruh bagian tumbuhannya. Ada batang, ada ranting, ada daun, ada semuanya. Sehingga seorang Kristen atau pengikut Yesus itu berakar kepada Kristus, harus mencari sumber kehidupan hanya di dalam Kristus. Teman-teman yang hidup di zaman now kan, kalau pergi kemana-mana, selalu muncul kalimat spontan ini. Ada colokan nggak ya? Colokan untuk ngecharge HP gitu ya. Terus nanti baru pertanyaan kedua, ada wifi nggak ya? Nah gitu ya. Supaya bisa berkomunikasi terus. Nah itu ketika HP lowbat sama, hidup beriman kita pun juga bisa lowbat. Maka kita harus cari sumber. Nah sumber listrik itu untuk bisa ngecas itu adalah Yesus. Nah, ngecas kepada Yesus itu bersama dan di dalam Yesus, ya dia hanya sejauh doa. Jadi kalau kita berdoa, kita ngecas supaya kita bisa full bed lagi. Ya mungkin boleh ditambah juga baca kitab suci, karena kita bisa berjumpa Yesus melalui sabdanya gitu ya. Lalu kita juga bisa sebagai orang Katolik merayakan Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi kita juga berjumpa dengan Yesus. Bukan hanya di dalam sabdanya, tapi di dalam tubuh dan darahnya yang kita sambut. Nah ini perlu nih.
Lalu wifi itu supaya kita bisa berkomunikasi, berelasi terus sama Yesus. Gitu ya. Ini maaf, yang namanya HP, secanggih-canggihnya HP, kalau sudah kita masuk ke dalam blank spot atau bangunan yang beton, itu kita sudah kehilangan sinyal. Atau kita di daerah tertentu, di tengah hutan misalnya, kita bisa kehilangan sinyal. Tapi maaf, di tempat yang paling jauh dari kota, entah itu di tengah hutan, di tempat yang paling tebal betonnya pun, wifi untuk berelasi dengan Tuhan itu sinyalnya selalu bagus terus. Problemnya kita mau nggak di sinyal yang selalu jelas dan sinyal yang selalu full, yakni berelasi sama Tuhan. Nah, kita ini kadang-kadang terlalu sibuk berelasi sama yang lain, sampai-sampai kita lupa untuk berelasi sama Tuhan. Padahal akar itu penting, yakni amat sangat tergantung pada sumbernya, dan sumbernya itu adalah Yesus sendiri. Bicara tentang berakar dalam iman kepada Kristus. Jadi yang namanya iman itu ada dua. Satu, ungkapan iman. Dua, perwujudan iman. Kalau kita lagi berdoa, kita sedang mengungkapkan iman kita. Kita sedang merayakan Ekaristi, kita sedang mengungkapkan iman kita. Tapi ketika kita berbuat baik, nah kita sedang mewujudkan iman kita. Nah, contoh misalnya ya, seorang driver atau sopir angkot lah. Kebetulan sopir angkotnya ini Katolik gitu. Sebelum dia berangkat bekerja menjadi sopir angkot, dia berdoa. Dia misa harian pagi dulu di gereja. Setelah itu dia masih mampir lagi di Goa Maria. Setelah itu dia masih mampir lagi di ruang adorasi. Dia sedang mengungkapkan imannya. Tapi ketika dia nyetir mobil dengan baik, tidak ugal-ugalan, ngikutin semua yang menjadi tanda-tanda lalu lintas dengan baik. Saatnya lampu merah dia berhenti, lampu hijau dia jalan. Saatnya dilarang belok kiri, dia tidak belok kiri. Lalu ada marka jalan, dia tidak. Lalu juga ada jalur busway. Nah, dia sedang mewujudkan iman. Jadi ketika hal-hal yang berbau doa, berdoa itu adalah ungkapan iman. Hal-hal yang berbau action, do, melakukan yang terbaik, itu dia sedang mewujudkan iman. Kalau hari ini sudah pada ke gereja nih, di minggu Advent ketiga, minggu Gaudete, bacaannya kan bagus ya. Orang banyak bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Lalu Yohanes bilang apa? Kalau engkau punya 2 pakaian, kasih 1 pada yang enggak punya. Kalau engkau punya makanan, kasih itu yang enggak punya makanan. Lalu pemungut cukai juga nanya, bagaimana aku mewujudkan pertobatanku? Ya, jangan menagih lebih dari yang menjadi seharusnya. Terus prajurit juga nanya, apa yang harus aku lakukan sebagai wujud tobatku? Ya jangan memeras, gitu ya, dan sebagainya. Nah, semoga kita juga sebagai orang beriman yang berakar di dalam Kristus, kita bisa mengungkapkan iman kita dengan doa, baca kitab suci, ke ruang adorasi, berdoa kepada siapapun yang dianggap kudus dalam nama Yesus. Sekaligus kita bisa mewujudkan iman kita. Dan wujud iman itu adalah perbuatan baik yang menyenangkan sesama dan tentu menyenangkan Tuhan. Nah, yang berikut adalah bertumbuh. Kalau tadi berakarnya dalam iman kepada Kristus, bertumbuhnya dalam pengharapan kepada Kristus. Jadi, pada orang beriman itu yang nggak boleh hilang harapan. Maka saya senang tadi sambutan dari
teman-teman itu ya, baik dari Rivel, Adri, dari Anton, dari Pak David, semuanya tuh ingin mengobarkan harapan. Ya, bahkan tadi Dini beberapa kali juga bersama Dev, ya ini harus dikasih semangat lagi nih, ayo gitu ya. Kalau dalam bahasa Pramono Anung dan Bang Dul, harus dibuat EJ angkatan 6 menyala. Ya, ayo menyala lah, menyala gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan menyala itu harapan gitu. Yang nggak boleh padam harapan. Kalau harapan sudah padam namanya putus harapan. Bahasa sederhananya, harapan itu kan asa. Ya, jadi kita nggak boleh putus asa. Masa baru dapat nilai jelek aja langsung putus harapan. Baru diputus cinta, putus harapan. Baru ditolak proposalnya udah putus harapan. Baru itu semua dunia ini masih panjang tahu perjalanannya. Tadi Pak David bilang, jangan sendirian, berjalan bersama teman. Dan komunitas itu akan membantu ya supaya memberi semangat lagi. Kalau sendirian ya memang kita lalu akhirnya bisa, ya itu tadi, bisa putus harapan. Nggak bertumbuh harapannya. Padahal harapan itu penting. Optimis sama berpengharapan itu beda loh. Kalau optimis itu begitu saatnya, pokoknya aku kasih waktu 3 bulan. Aku optimis bisa, tapi begitu 3 bulan ternyata nggak bisa, ya udah. Akhirnya hilang sudah harapan, gitu ya. Jadi pesimis, gitu ya. Tapi kalau harapan itu nggak ada habisnya, gitu. Nggak perlu pakai 3 bulan, nggak perlu pakai 3 tahun, gitu ya. Jalanin aja terus, wah hidup ini masih panjang. Ya. Kalau bahasa orang zaman dulu, Belanda masih jauh, udah jalan aja terus, gitu ya. Atau bahasa lagu, dunia belum kiamat ya. Jadi dunia belum kiamat, walaupun ada teman kita yang mundur 3 gitu ya. Belum kiamat. Kenalan kita meninggal, dunia belum kiamat. Walaupun perang Ukraina, Rusia, NATO lawan, dunia belum kiamat gitu ya. Jadi harapan, kita harus bertumbuh dalam harapan. Orang yang penuh harapan itu ya, kalau mendapatkan tekanan masalah, tidak seperti kayu yang mudah patah. Orang yang penuh harapan itu tidak seperti besi yang kalau dapat tekanan masalah mudah bengkok. Nah kalau udah bengkok, dia mulai mendua. Bukan aja Yesus andalanku, tapi orang pinter andalanku. Kalau memang benar dia pinter, coba tanya indeks prestasinya berapa. Jadi kita kadang-kadang kehilangan akal sehat. Kalau sudah mulai mendua atau bengkok. Nah orang yang bertumbuh dalam harapan, dia harus punya mentality, dapat tekanan masalah. Itu bukan seperti kayu yang mudah patah. Bukan seperti besi yang mudah bengkok. Tapi harus seperti spon. Spon itu seperti karet yang mudah membal. Ya, mudah membal. Jadi dapat tekanan masalah, tidak mudah patah. Dapat tekanan masalah, tidak mudah bengkok. Tapi dapat tekanan masalah, membal lagi. Kembali, kalau bahasa Tukul Arwana, kembali ke laptop. Kalau ini, kembali ke Tuhan Yesus. Masalah sedahsyat sehebat apapun, jangan patah. Jangan bengkok. Tapi harus kembali kepada Yesus. Inilah ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam harapan. Maka pada orang beriman yang nggak boleh hilang adalah harapan. Jadi kalau malam ini matahari terbenam, langit gelap, besok di ufuk timur matahari akan terbit. Nah ini orang yang penuh harapan. Itulah. Hari ini gagal, esok aku akan coba lagi untuk berhasil. Nah ini orang yang penuh harapan. Kalau ya kemarin itu menyimpang rugi, besok masih ada harapan untuk bisa untung. Jadi silahkan setelah berakar kuat di dalam iman pada Yesus, di mana kita bisa mengungkapkan iman dan mewujudkan iman dengan baik. Satu hal lagi,
kita harus bertumbuh dalam harapan. Orang yang penuh harapan tuh biasanya nih ya, dia pukul batu dengan martil, udah dia pukul 10 kali nggak pecah. Dia harus berkata, mungkin pukulan ke-11 akan pecah. Dia pukul lagi kuat-kuat, ternyata tidak pecah. Pertanyaannya, kita mau mukul sampai berapa kali supaya batu itu pecah? Dia pukul terus sampai pukulan ke-30, ternyata tidak pecah. Nyerah atau lanjut? Halo? Halo? Lanjut. Kalau penuh pengharapan harusnya pukul lagi. Sampai kapan? Sampai pecah. Kalau bahasa kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11, Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Aduh. Cuma kita nggak pernah tahu waktunya itu kapan. Tapi kita harus percaya akan pecah suatu hari. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dia buka jalan. Dia buka jalan. Samalah, apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu? Nah, gitu kan ya. Pokoknya kita merasa kalau lagi kecewa itu gelap semuanya. Tidak mengenali Yesus yang sedang berjalan sama kita. Tapi kalau kita sudah merayakan Ekaristi, mengungkapkan iman, wah langsung kita tahu, dia adalah Yesus. Sebenarnya yang paling konsekuen menurut saya tuh ya, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu gereja Katolik loh. Bukan hanya hari Minggu dan hari Raya, setiap hari ada Ekaristi. Itu luar biasa kan ya. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi biar emosionalnya tiap hari dan ketemu Yesusnya itu nyata gitu ya. Nggak lupa kalau lagi kecewa, kalau lagi sebel, kalau lagi gelap gitu ya. Nah, harapan itu. Yang berikut adalah berbuah di dalam kasih, juga kasih Yesus. Hidup dalam kasih Yesus seperti dikatakan, kamu harus tinggal di dalam kasih-Nya. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Yang tinggal padaku akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15. Nyata. Kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal di dalam Yesus sang pokok anggur. Tinggal pada Yesus sang pokok anggur, artinya tinggal di dalam kasih. Kasih itu apa sih? Kasih menurut saya ada dua. Satu, kalau orang bicara kasih harus ada unsur mendekat. Dua, harus ada unsur memberi. Contohnya siapa? Yesus. Dia mengasihi kita. Apa yang dilakukan Yesus? Dia mendekati kita. Allah menjadi manusia. Itu nanti yang kita rayakan di hari Natal. Sama dalam segala hal dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Nanti coba, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Yesus lahir di dunia. Nah itu cara Allah mendekati kita. Atas nama kasih. Supaya kasihnya itu ditangkap oleh manusia. Maka yang kedua adalah memberi. Jadi setelah mendekat dia memberi. Inilah tubuhku makanlah. Inilah darahku minumlah. Pakai bahasa saya. Enggak apa-apa aku yang harusnya hidup mati. Supaya kamu manusia yang harusnya mati karena dosa, hidup dan selamat. Menurut saya luar biasa. Yesus bukan hanya mendekati kita, tapi dia memberikan tubuh dan darahnya. Dia memberikan dirinya. Agar kita manusia yang berdosa ini ditebusnya. Agar kita manusia yang berdosa ini diselamatkannya. Maka nanti dalam memberi, itu yang paling luar biasa adalah
sampai bisa berkorban. Berkorban itu apa? Berkorban itu artinya memberikan apa yang harusnya itu milikku, itu kuberikan kepada yang lain. Hidup, tubuh dan darah yang ada pada Yesus, itu haknya Yesus, tapi itu diberikan kepada kita. Nah, itu yang disebut berkorban. Ya, tapi kita bisa menafsirkan korban macam-macam. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban sebagian finansial, itu juga berkorban. Yang paling paripurna nanti baru korban dirinya. Para martir itu berani mati atas nama iman. Dia mengorbankan dirinya demi imannya kepada Yesus. Nah, kita nggak usah sampai mati deh, walaupun saya tahu ada 5 pilar hidup menggereja. Koinonia atau persekutuan, liturgia atau peribadatan, kerikma atau pewartaan, 4 diakonia atau pelayanan, 5 martiria atau mati demi iman. Yang kelima ini jarang disebut. Hari ini siapa yang mau mati demi iman? Tapi saya turunkan grade-nya ya, kalau nggak mau mati, berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban sebagian finansial. Ini yang mau hadir di tatap layar Zoom ini kan, pasti Anda harus mengorbankan waktu, mengorbankan pemikiran, mengorbankan macam-macam. Nanti pada saatnya Anda harus action, harus menghubungi teman-teman, memberi semangat, yaitu juga berkorban macam-macam. Dan akhirnya yang paling luar biasa kalau kita bicara tentang kasih, setelah mendekat, memberi, dan berkorban, itu kasih punya sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya adalah apa? Menurut 1 Korintus 13, kasih itu lemah lembut, memaafkan, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri. Ayat 8a, kasih tidak berkesudahan. Jadi, kembali lagi, jangan berkesudahan. Kalau kita sudah ingin ikut EJ Angkatan 6 atas dasar kasih. Jangan muntaber, mundur tanpa berita. Tapi harus sampai garis finish. Menyelesaikan 4 buku. Sampai kepada siap diutus. Nah itu penting. Sebab kalau orang mudah berkesudahan, ya akhirnya menjadi orang yang setengah-setengah kan. Dulu ada pengamen namanya Mbah Surif, lalu sempat terkenal sebentar, lalu meninggal dunia. Tak gendong kemana-mana, bangun tidur, tidur lagi. Habis bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, pesannya bagus banget ya. Tak gendong kemana-mana, Tuhan tuh menggendong kita kemana-mana. Nah kalau kita memang tidur, ayo bangun lagi, semangat. Ya. Nanti kalau udah selesai konsumatum es, baru kalau mau tidur lagi boleh. Tapi setelah itu tidur sejenak untuk melangkah berjenak-jenak ke depan gitu ya. Nah, semoga atas nama kasih kita juga dimampukan untuk, karena perikop tadi kalau nggak hafal tuh udah diringkas dalam lagu pop rohani. Kasih pasti lemah lembut, tetaplah lemah lembut dan jangan kasar. Kasih pasti memaafkan, tetaplah memaafkan dan jangan nyimpen sakit hati. Kasih pasti murah hati, tetaplah murah hati dan jangan gampang hitung-hitungan dan pelit. Maaf, kita sampai malam hari ini masih hidup dan masih sehat dan masih bisa berjumpa lewat media Zoom. Ini bukan kebetulan. Ini adalah penyelenggaraan ilahi. Dan ini karena kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati Tuhan pada kita sudah banyak dan luar biasa. Maka kita pun juga harus bermurah hati. Nah untuk itu, kita harus berakar pada Yesus.
kita bertumbuh harapan pada Yesus, dan kita juga berbuah kasih seperti Yesus. Silahkan melanjutkan menjadi peserta Emmaus Journey, melanjutkan membaca buku 2, 3, dan 4, sampai siap diutus. Dibutuhkan disiplin dan setia Rumah sakit. atas nama cinta. Obat negari. Wah, ternyata. Oh, bocor nih. Halo? Halo? Ya, halo Romo. Iya, iya. Monggo. Iya, mau sudah mau. Silakan Romo. Lanjutkan mau, silakan. Ya, dari saya sebenarnya itu aja sih. Tinggal sekarang adalah berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Ya, tinggal tekun aja melaksanakan. Sudah ada jadwal, sudah ada program. Ya, tinggal kita bagaimana disiplin dan setia melaksanakan atas nama cinta kasih. Apapun yang kita lakukan atas dasar cinta pasti indah. Walaupun pakai jatuh bangun nggak apa-apa, babak belur nggak apa-apa. Ini mumpung masa tobat ya. Kalau masa tobat itu kan 1, sadar bahwa berdosa. 2, menyesali dosa-dosa. 3, berubah, baru disebut bertobat. Saya kira semuanya udah sadar kan ya? Ya. Udah menyesal kan ya? Ya. Belum berubah kan ya? Masih Kalau yang proses. Iya, Kak. Kalau yang diplomatis bilang gini, on proses Romo. On Iya. proses. Harusnya On proses. Ya berubah tuh misalnya dari malas jadi rajin. Ayo. Dari mudah emosi dan marah-marah jadi sabar. Ayo. Dari pelit bin pedit alias kikir jadi murah hati. Ayo. Sendiri jadi berdua. Yang penting ya. Anda harus mewujudkan dengan do ya. Lakukan yang terbaik seperti tadi orang banyak pemungut cukai dan prajurit itu bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Ya, yang menurut saya yang harus dilakukan oleh EJ Angkatan 6 ya, melanjutkan perjalanan di Emmaus Journey Angkatan 6 dengan membaca buku kedua, ketiga, keempat, sampai siap diutus. Itu. Amin. Amin. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Kita nanti kalau sekarang ini langsung kasih. Kalau misalnya memang kita berkomunikasi dalam PJ, jadi memang harus dituntaskan sampai habis ya. Jangan daftar-daftar aja. Kasian tau panitianya susah tau cari Jadi waktu awal-awal Romo cerita, waktu awal mau bicara itu saya tertarik dengan analogi handphone dicas. Ya. Kemana-mana gitu kita kayaknya tidak bisa hidup tanpa colokan listrik. Colokan listrik nomor 1, nomor 2 adalah wifi. Iya, itu pasti deh itu. Kemana-mana Romo beneran itu. Dua kebutuhan pokok Itu baru logis ya. yang benar masuk akal banget gitu, masuk akal, dan itulah seperti hidup kita juga, bahwa kita juga tidak bisa hidup tanpa tadi doa, ya kan. Jadi kita di buku 1 udah dikenal semua tuh pentingnya doa, dan dikenalkan Emmaus. Ya kan, dengar dengar sebagai sesama sekali begitu. Terima kasih sekali lagi Romo Coy, segar sekali, segar banget ya malam-malam yang dingin ya, aku mendengar Romo kalau kasih ini langsung nyanyi soalnya malam-malam Ya, oke. Ya. Oke, Romo, boleh ya kita buka question and answer boleh, ya, Romo? silakan. Atau mungkin teman-teman, teman-teman Emauser semua, silakan dibuka mikrofonnya. Mungkin mau ada pertanyaan, mungkin selama ini perjuangan, entah itu yang buku 1 ya. Kayaknya saya kok nggak puasa ya, fasilitatornya udah menyemangati, tapi kok saya nggak bisa bergerak ya, mau nggak move atau apapun terserah halangan-halangan atau mungkin
mau apa terserah disampaikan, Ya, itu nggak berlaku bukan buat peserta doang ya. enggak. Mungkin emauser Banyak juga. yang juga. Kenapa saya kok mengalami kejenuhan ya, kebosanan ya. Nah, ini makanya perlu dikobarin lagi. Dan mengingat kayaknya Emmaus itu Apa? begitu sudah selesai pun kita masih tetap berdua dengan buku yang sama. Oh Ya ya, kan? oke. Dengan buku yang sama, sisi yang sama dengan orang yang berbeda, tapi bacaan tetap sama. Bagaimana kita menyikapi, ada pasti rasa jenuh ya. Pasti. Gitu. Nah, ini benar nih. Ini curhatan saya sih. Jadi saya ketemu Emauser, dia angkat sejauh saya. Terus dia bisa bilang gini, saya suka undang kan, ayo datang yuk acara ini, gathering gitu, baik offline maupun online gitu. Terus dia bilang, saya kan mantan Emauser. Emmaus. Sejak kapan Emauser ada mantannya? Gitu kan. Kayak kalau udah Emauser itu seumur hidup ya. Karena dari buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, nyawanya kita tuh jurnal emosi itu ya Emauser emang gitu. Ini jadi ya. notifikasi buat teman-teman yang sekarang ada, supaya jangan pernah bilang kita adalah Udah selesai buku 4 tuh selesai gitu ya. dan selesai atau jadi ex Emmaus. Mana ada mantan Nggak Emauser. ada. Kita tetap Emauser, dimanapun juga kalian kita dicap sebagai EJ. Asik. Oke, baik. Silakan yang mau bertanya. Silakan dibuka aja mikrofonnya. Nanti bisa nanti Romo yang beri penjelasan atau penguatan kalau seandainya ada yang jangan curhat panjang-panjang tapi ya. Silakan. Silakan monggo. Atau mungkin Pak Budi juga mau menambahkan, boleh banget ya Pak ya. Nah, silakan teman-teman Emauser, peserta, hasilnya juga boleh loh kalau mau curhat. Ya. Saya boleh nggak? Saya. Oh, Bu Yusi, monggo Bu. Saya itu Silakan. Romo, teman-teman semuanya. Saya tuh sebenarnya ada unek-unek juga sih di hati. Saya itu kan udah ikut itu 3 kali ya. Pertama, kelima dan keenam, ya, angkatan keenam. Saya itu sebenarnya ingin ikut itu. Saya bilang sama Kak Adri, hanya menjadi peserta karena begini ya Romo ya. Saya itu hanya ingin ikut EJ ini untuk terus bertumbuh, berkembang gitu ya. Mau hidup baru, saya mau meninggalkan hidup yang lama, yang hidup saya yang dulu itu udah sangat buruk gitu ya. Hidup baru terus, tapi kendalanya begini Romo, teman-teman, saya tuh kurang mampu untuk menangkap. Untuk menangkap saya udah bilang sama Kak Adri, untuk menangkap itu saya kurang mampu, mungkin karena udah lanjut usia juga ya, udah faktor U ya. Jadi kalau untuk menangkap sesi demi sesi itu saya masih gimana ya, masih belum inilah gitu ya, belum bisa gitu ya, apalagi untuk menjadi fasil gitu. Tapi ya itu tadi, karena sekarang kan temanya itu hidup berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Makanya itu saya hanya semangat aja sih Romo, hanya semangat aja. Tapi kalau untuk berpikir ya memang saya udah lemah. Jadi begitu sih, unek-unek. Jadi saya gemetar gitu kalau udah pertemuan di Senin malam itu, nanti kalau udah pesertanya udah hadir semua gitu ya, saya manggil-manggil Pak John, manggil Kak Adri, tolong saya nggak bisa ngomong, saya bisa untuk diri saya sendiri, tapi kalau untuk membagikan gitu ke orang lain, menerangkan, nggak mampu Romo. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih Bu Yustukan. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi. Romo mungkin atau Pak Budi. Silakan monggo. Iya Romo, ya Kak Dini. Ya, hidup adalah pilihan. Nah, Ibu sepertinya sudah memilih untuk aku ikut EJ untuk diriku aja sendiri supaya bertumbuh di dalam iman. Tapi aku nggak bisa menjadi fasilitator gitu. Nah, ini kan pilihan ya, pilihan hidup gitu ya. Kecuali kalau ada niat, ada semangat, kehendak yang kuat pada diri Ibu, aku nggak hanya ingin untuk diriku sendiri, aku pengen juga bisa menjadi fasilitator yang menularkan apa yang saya tahu, apa yang saya alami untuk yang lain. Nah, itu kan pilihan juga. Ya, Romo. Jadi nggak apa-apa, kita nggak bisa memaksakan apa yang menjadi pengenalan kita atas diri kita sendiri. Gitu. Ya. Karena talenta diberikan Tuhan itu kan berbeda-beda ya Romo ya. Ya. Terima kasih Romo. Ya, daripada nanti berbeban lalu akhirnya pusing dan malah nggak bertumbuh. Iya Romo. Terima kasih Romo.
nggak bertemu terus mundur lagi Rom. Aduh, Ah, Belum sabar tadi ya. Nggak ya, boleh. nggak boleh, jangan. Baik. Ibu Ya. Yusuf kan semangat terus. Ya, Ya, Ini kalau Ibu Yusuf kan tadi kan dia mau jadi peserta, kalau bisa jangan jadi fasil. Kalau aku kebalikannya, sudah fasil-fasil terus, tahun ini kan aku nggak jadi fasil. Terus kamu mau apa? Ya udah, jadi kayaknya pengen istirahat. Karena kayaknya orang-orang bosen lihat aku. Jadi ya Enggak dong. kali ini nanti tahun depan lagi baru masuk lagi gitu. Nah, oke, baik, terima kasih. Pak Budi mungkin mau menambahkan, memberikan motivasi Ya. juga nih buat kita. Monggo Pak. Terima kasih. Ibu siapa tadi, maaf? Bu Yus. Justina, ya, Bu Justina. Saya cuma mau bilang gini, kita ini kan fasilitator ya Bu ya. Kita ini bukan pengajar, bukan guru kitab suci. Mungkin kita nggak paham tentang terlalu dalam banyak hal tentang kitab suci. Yang bisa kita bagikan sebagai fasilitator cuma satu, ya. Bagaimana Yesus atau firman merubah hidup kita. Bagaimana Yesus bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Ya, itu. Karena kita ini sebagai seorang fasilitator adalah menemani perjalanan para peserta, ya. Sehingga ketika kita tidak bisa menjabarkan dengan detail setiap ayat-ayat, kita bisa membagikan spiritualnya. Ya. Dari ayat yang sama, pengalaman iman kita yang mungkin berbeda, yang tidak dialami oleh orang-orang lain. Ya. Cara Tuhan, saya setuju dengan Ibu tadi menyampaikan bahwa ya, talenta kita masing-masing gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan bekerja dengan cara apapun, sekalipun talentanya berbeda. Itulah yang bisa kita bagikan ya. Semangat Bu, ya. Kalau dengan menjadi fasilitator, harapan harapan kami pasti kita akan membaca 2 kali lebih banyak minimal, mempersiapkan diri, setidaknya kita membaca lebih banyak, itu ya. ya Pak. Betul. Terima Mungkin kasih. mungkin belum sempurna, tapi tidak perlu kecil hati, ya. Gitu. Ya Pak. Terima Terus semangat, kasih. terus semangat. Ya Pak. Kita semua di sini masih belajar. Ya, selama Jadi, ya silakan Pak. Ya Pak Budi. ya, selama judulnya kita ini masih murid Yesus, murid Kristus, ya tugasnya belajar, nggak pernah berhenti. Iya, Kalau kita betul, berhenti betul. belajar, jangan-jangan kita juga sudah berhenti dari jadi murid. Jangan-jangan sudah terwisuda ini. Iya. Semangat, Bu Justin. Baik, Ya, terima kasih terima Pak. kasih. Terima Terima kasih. kasih lihat Pak Budi bicara saya ingat Ya. Presiden Soeharto ya. Kenapa? Ya gitu ya. Gitu ya. Kalau Presiden gitu Soeharto saya apa ngomongnya Pak mesti Seto? gini, Pak, lanjutkan gitu ya. Iya, lanjutkan kan apa Pak Seto? Pak Seto itu kan kalau bicara mengayun sekali ya, langsung anak-anak tuh bisa ini. Dan kalau kita bukan anak-anak sih, tapi kita adalah rekan seperjalanan yang perlu semangat. Iya. Seperti Ibu Yus tadi kan harus dikasih semangat supaya tetap stay on the track. Ya, Gitu, lanjutkan. lanjutkan gitu. Lanjutkan Iya. terus Bu Yustin ya. Iya Kak Terima kasih, Pak Dini. Budi. Terima kasih Kak Romo Den. John. Terima kasih Iya. Adi. Iya. Boleh ini kok, boleh nyebrang fasil kok. Mungkin butuh support dari fasil-fasil kelompok lain. Boleh main kelompok Iya. saya Bu. Boleh main kelompok yang satu lagi hari Rabu juga boleh Bu. Ya, kita cuma curhat. Oke. Baik, terima kasih. Bu Yustin, terima kasih. Kak Dini. Dan berikutnya ada yang Ya. Baik. bertanya Terima kasih. kah? Silakan. Ayo. Monggo, sekarang ini mumpung ketemu Romo, ketemu Pak Budi, kita cuma dengar namanya doang ya biasanya ya Pak Budi, Jarak-jarak. EJC. Dengar aja. Nah, Kamu juga kita sering dengar aja ya kayaknya ya. Enggak kan? Sering sering dengar sering dengar Romo nyanyi. sering Romo nyanyi. Ya, sekarang kita dengar Romo bicara. Nah, Mungkin ada yang mau bertanya silakan. Peserta boleh, emosi juga boleh, monggo. Yuk, jangan ragu-ragu. Mungkin pada saat kelompok
menanya ke Fasilnya mungkin kayaknya kurang puas nih dengan jawaban Fasilnya, misal seperti itu. Tentang pertanyaan pribadi atau apa, boleh kalau misal mau tanyain kepada Romo. Ya, yang pasti, Atau mau dengar Pak Guru juga? jangan pengakuan dosa. Sesinya nggak di sini ya. Besok ya, stop ya. Jangan lupa. Jangan lupa untuk warga Nikodemus yang lansia hari Kamis jam 9. Saya ingatkan. Yuk, monggo. Ada yang mau bertanya lagi? Jangan ragu-ragu. Kalau nggak Mungkin ada, mereka agak ragu, Kak Dini. Mungkin mereka kenapa? ragu-ragu ingin bertanya, pengen nanya, tapi dapat hadiah nggak ya? Oh, justru saya nggak mau ngasih tahu, nanti bertanya karena mau hadiah. Saya nggak mau yang iming-iming begitu. Bertanya itu Iya. tanya aja. Tanya aja. Betul, betul. Iya sih. Enggak ya. Diam kan jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Andri ini aja sekarang. Monggo silakan. Wah, seru ini dari EJ3 ada yang datang, saya lihat ya. Wuhui. Spontan. Nah, EJ1 juga yang datang nih. Ya, terima kasih. Yuk, mari yang mau bertanya, silakan. Bu Noni mau tanya, Bu, mungkin? Ya, bagaimana kalau saya masih kesulitan membuat jurnal, itu si jurnal Oke. sama jawab pertanyaannya tuh kadang-kadang ini gimana ya, kata saya gitu. Gimana Baik. tuh Mbak? Kalau ini Oh, baik. kayaknya dari Terima kasih, Bu Noni, Terima kasih, Bu pertanyaannya. Noni. Sekarang kita Ini kayaknya kayaknya dengar langsung dari Pak dulu ya. Iya. Nanti Roma mungkin setelah mendengar tahu tuh apa sih jurnal maus ya. Gitu Iya. aja. Baik, Gimana silakan nih Pak Pak Budi. Budi kiatnya untuk memulai ya, Baik, memudahkan Ya, jurnal yang baik. Terima kasih. Romo, mohon izin menjawab pertanyaan dari Ibu Tia ya. Noni. Ibu Silakan. Noni. Ya, silakan. Ibu Noni, selama ini kita selalu berpikir bahwa membuat jurnal itu tidak mudah gitu ya. Padahal kita ini sebenarnya ketika sudah menemukan ayat emas gitu ya, ketika Ibu tertarik oleh sebuah ayat emas, menurut Ibu kebetulan atau enggak itu ayat itu, Bu? Enggak. Enggak ya. Kenapa, Bu? Apa yang membimbing Ibu bisa menemukan ayat tersebut kira-kira? Ya setelah membacanya saya tertarik dengan ayat itu, Pak. Nah, jadi yang membuat tertarik, apa yang membuat bisa tertarik? Apakah itu dorongan Roh Kudus? Iya. Persis, persis ya. Berarti kalau itu dorongan Roh Kudus dan Ibu tertarik, terkesan oleh ayat tersebut, artinya ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan ke Ibu. Ya, itulah cara Tuhan berrelasi, berkomunikasi dengan kita. Ya, yang cara termudah ya adalah membaca gitu ya. Ketika kita menemukan, tentu ada hal penting yang Tuhan mau sampaikan, kita tahu. Cuman kadang-kadang kita bingung, apa sih dari ayat ini maksudnya gitu ya. Sehingga nggak perlu dibikin rumit, nggak perlu dibikin sulit gitu ya. Sebisa Ibu, kadang-kadang Ibu merangkai dengan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang singkat, it's okay. Ya, nggak apa-apa. Apa yang menjadi refleksi Ibu, itu yang ditulis, itu yang dibagikan. Sesimpel itu. Ya, yang penting dengan bahasa saya atau aku, artinya ini menjadi refleksiku, menjadi pesan khusus Tuhan buat saya. Nah, silahkan ya. Beberapa orang bisa menulis menguraikan dengan begitu indah ya. Tapi kalau saya bukan tipe yang seperti itu. Saya enggak bisa suruh bikin panjang-panjang gitu ya. Saya orangnya simple. Ketika saya dapat poin-poinnya ya saya catat urai dengan singkat. Tetapi yang penting saya paham. Ini refleksi saya ya. Lalu bagaimana mengkaitkan dari refleksi atau pesan penting yang kita temukan itu, ya kita doa. Kalau enggak bisa panjang, ya pendek juga enggak apa-apa, sama aja. Gitu ya. Yang penting apa yang kita harapkan setelah kita melakukan refleksi pribadi. Apa yang kita minta dari Tuhan. Entah itu peneguhan, entah itu ucapan syukur, entah itu mau permohonan, apapun itu dari sesuai dengan hasil refleksi dan perenungan Ibu.
Semudah itu, selalu mencoba. Saya nggak bisa nulis, saya bisanya gambar. Ya nggak apa-apa, mau digambar silahkan. Yang penting ibu sudah mengalami refleksi, itu jauh lebih penting. Ya, kira-kira gitu Bu Noni. Mulai buku kedua, semangat untuk mencoba lagi Bu. Nggak ada yang sulit, itu cuman butuh sering ketika kita setiap hari melakukan bukan sesuatu yang sulit lagi. Kita akan terbiasa lama-lama. Itu saja Bu Kadang-kadang Noni. saya nggak ngerti di bukunya tuh pertanyaannya apa maunya gitu. Oke. Oh, maunya gampang Bu, dijawab gitu Bu maunya. Tenang Bu. Yang penting Ibu isi dulu sebisa Ibu. Nanti ketika dalam kelompok akan berdiskusi dengan ada Iya. fasilitator, ada pendapat teman-teman yang lain yang akan saling meluruskan ya. Itu. Enggak apa-apa sekalipun Ibu belum enggak terlalu yakin dengan jawaban. Ya udah, Ibu jawab sepemahaman Ibu saja. Silahkan nanti akan berdiskusi. Itulah firman yang hidup. Ayat yang sama ketika didiskusikan akan banyak sudut pandang baru yang kita temukan dari pendapat teman-teman yang lain. Itu, Bu. Makanya kita akan selalu kaya ketika kita melakukan sharing-sharing dalam kelompok. Ya Jangan maaf aja Mbak Dini, saya sering telepon Mbak Dini nggak ngerti soalnya. Oh iya. Ya. Enggak apa-apa Bu, nanti saya kirimin pulsa telepon lebih sering lagi Bu. Ya Bu ini cepat ngangkatnya itu ya. Iya. Nggak apa-apa. Saya memang udah buka ini ya, udah buka open line. Jadi Iya. misalnya gini, ya kalau ada yang nggak tanya, langsung hubungin aja. Bisa tuh Iya. Noni tiba-tiba gitu, sore-sore telepon. Mbak, nomor 1 itu maksud pertanyaannya apa Mbak ini? Lama-lama kamu bisa buka bocoran ya nanti ya. Nggak Buka apa-apa. kunci jawaban di setiap sesi nanti ada kunci jawaban Nggak. oleh Nggak. Kak Dini. Saya tugasnya menerjemahkan pertanyaan sebenarnya. Ayo, Iya kan betul. gitu. Bu, Biar Pak. Bu Noni, yakinlah Bu Dini jauh lebih senang ketika Ibu telepon beliau daripada Ibu Iya. nggak pernah telepon, tahu-tahu nggak masuk, itu jauh lebih sedih Bu. Ya betul. Setuju, Pak. Benar itu. Betul ya? Betul betul. Tidak masuk karena tidak menjawab kan ya. Ah, Jadi itu kan dia. Karena belum siap. belum siap tidak masuk itu. Aduh itu enggak. Lebih baik bertanya, kemudian ada jawaban yang kan baik. Persis. Iya, betul. Soalnya Pak, kita kan cuma berdua. Terus fasilitatornya 4. Jadi kita ditanya-tanyain terus jadinya. Nggak Itu apa-apa, jadinya. Bu. Jadi saya Jangan takut Bu. Itu kalau Bertiga, kita Bu. kursus private itu bayarnya jauh lebih mahal Bu. Jadi kalau fasnya lebih banyak itu lebih eksklusif lagi ya les-lesannya nih Bu. Ibu Noni boleh coba tanya sama Kakak Riri waktu dia jadi fasil ada berapa fasil di kelompok saya dan berapa peserta. Jangan sedih Bu. Jadi gini Bu Noni, ini sharing sedikit ya tentang jurnal. Jadi zaman saya dan Dev itu satu kelompok dan satu peserta lagi. Kami bertiga itu fasilnya 5 Bu. Fasilnya 5 dan mereka selalu kita kerjain habis-habisan gitu kan. Salah satunya ada Kakak Riri di sini dan ada Ibu Lisa juga dan Ibu Novi ya. Iya. 3 orang datang tuh, bayangin tuh kan. Nah, terus Mereka udah geleng-geleng tuh. bicara soal jurnal, Bu Noni jangan kecewa. Ada yang lebih nyebelin lagi, Bu, bikin jurnal, Bu. Sebelah saya nih, Bu. Ketika tanya fasilnya, ketika disuruh bikin jurnal, tahu-tahu jadinya lagu. Dia selalu ngeles. Jadi tiba-tiba, oke, saya nggak bikin jurnal, tapi saya punya lagu berdasarkan ayat. Terus dia main. Dia bikin lirik, dia bikin apa. Oh, jadi lagu banyak ya kamu sejak bikin EJ ya, sejak ikut EJ ya. Iya kan ada berkat ikut EJ jadi ada lagu buat Banyak ujian, ya. kan? Oh iya, puji Tuhan. Jadi don't worry, be happy Bu Noni. Iya. Beda-beda caranya. Nah itu. Benar. Sekarang Romonya pas Romo Yus lagi, Romo Joy lagi, pas Romo Joy ciptain lagu lagi. Ya tambah lagi ciptain lagu lagi, waduh habislah kita semua. Oke, baik, terima kasih. Pak Budi, terima kasih. Bu Noni, terima kasih. Romo, ada mungkin mau nambahin? Romo Joy? Kasih lagu, jangan-jangan. Jangan nyanyi Cukup. nih. Silakan Romo. Ya, saya setuju dengan tadi yang dikatakan Pak David. Yang penting adalah mau terus gitu loh, belajar gitu. Apapun, karena bukan kita sedang menjadi orang yang ingin memperdalam ilmuwan gitu ya. Tapi kita nih orang beriman yang mau bertumbuh
Nah, ini ada salah satu cara namanya emotion journey, ya gitu loh. Jadi ini cuma jalan, salah satu cara. Jadi dibuat jangan rumit, jangan bikin pusing, jangan berbeban. Yang penting mau dulu dan jalan bersama, itu aja sih. Ya, Iya, betul. Sering Tapi nanya nggak masalah menurut saya. Malu Iya, bertanya malah sesat di jalan. ya, soalnya gara-gara Emmaus Journey ini, jadi saya baca kitab suci mau Oh, sekarang. bagus, malah bagus. Bagus. Gara-garanya disuruh ikut sama si berarti ya. Ya. Bagus, bagus. Kalau Namanya gitu, bertumbuh itu. ya betul. Yang mana orangnya Mbak Tia? Berarti judulnya Tetanggaku Inspirasiku lah ya, atau FTV-nya lah ya. Ya. Oke, baik. Baik. Oke, Oke, terima Romo kasih. sudah? Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, cukup. Oke, baik. Sebelumnya saya minta maaf dulu. Pak Budi, Romo masih ingatnya Pak David terus. Soalnya saya kirim rundown tulisannya Pak David. Jadi, Pak Budi. Harusnya siapa? Pak Budi. Oh, Pak Budi. Halo. Ya, Pak Budi, sorry. ya, nggak apa-apa Romo, karena ini kurang info, Ibu Dininya kurang Ada info. barusan info. Gak apa-apa, Romo. Baru. Nama saya memang Budi, tapi kalau lagi tugas rahasia jadi David, Romo. Itu nama Berarti Budi. sering mewakili ya Pak ya, berarti ya. Ini Pak Budi Nama langsung Budi ngasih sudah contoh. saya kenal sejak saya SD itu, Pak. Ini Iya, Budi. Mo. Ini Bapak Budi gitu ya. Ya, Ini Pak Budi tuh langsung ngasih contoh loh, secara signifikan ya. Ada orang salah panggil nama, terus kemudian dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dengan senang hati dia. Oh iya, ini nih, itu orang eje nggak? Kalau bukan orang eje nggak bisa begitu. Betul nggak? Betul. Kalau bukan orang eje nggak bakal bisa menanggapi sesuatu yang mungkin ya sepele sih, tapi kalau ada orang yang baperan terus tersinggung loh, bener kan ya? Tapi kalau orang eje tuh berarti ini bekal nih, nggak baperan, bisa menanggapi segala sesuatu dengan sukacita, dengan guyonan gitu kan? Iya. Makanya ikut eje lagi. Asik. Itu karena sudah baca buku sampai keempat dan sudah sampai puncak gunung. Iya. Puncak gunung, terus dia cari gunung lagi mau, cari gunung lagi, naik lagi, turun, naik lagi, turun lagi. Saya ngerasanya kok masih ini ya, masih di bukit sih ya. Enggak. Ini hasilnya senyum-senyum loh. Iya. Lihat tuh, Mbak Novi Maaf. senyum, Bu Lisa, Kariri. Itu satu jejer lagi. Ini anak didikan gue begini amat sih. Ini ada pantun nih untuk kasih semangat. Apa kamu? Coba. Ini yang ditunggu-tunggu. Jalan ke pasar Jati Asih. Cakep. Jangan lupa membeli lumpia. Cakep. EJ angkatan 6 yang terkasih. Cakep. Maju terus dengan setia. Lihat kan, kita baru sebentar Romo sudah langsung bikin puisi. Jadi kalau ini sudah jadi satu album ya. Ini kalau kita gatheringnya itu Offline. offline dan mungkin kita satu malam di mana gitu ya. Jadi satu album. Kayaknya bukan satu lagu ciptain Romo langsung gitu. Oke, baik, terima kasih, betul banget ya. Budi, Ada pertanyaan lagi kah? Budi, Iya, silakan. kata Romo tadi ya, beliau menyampaikan EJ angkatan 6 maju terus dengan setia gitu kan ya. Iya. Katanya seperti itu, jangan EJ angkatan 6 maju terus dengan lumpia katanya kan gitu. Enak itu. Ayo Pak Budi mungkin mau balas pantun sih. Pak Budi mau balas pantun. Langsung angkat tangan Pak Budi ke kamera. Joseph Zachary. Oke. Kita salam. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada gantian kita yang nanya ya. Kita yang nanya. Dalam rangka Oh enggak. bagi Kalau gitu kita minta ini aja ya, minta tolong Romo atau Pak Budi mungkin ada pertanyaan. Coba satu dari kuis, jadi kuis dadakan ya. kuis dadakan. Romo boleh satu, Pak Budi boleh satu. Oke. Romo dulu boleh, monggo. Kalau belum siap Pak Budi mungkin mau. Terus kalau belum siap juga Romo aja. juga Romo lagi. Balik dong. Iya. Ya, siapa yang sudah siap silakan memberi. Siap-siap, open mic Dari ya. saya, open ya. mic. Oke, silakan Romo.
siapakah Romo yang menjadi penggagas Emmaus Journey di Kuskupan Agung Jakarta? Nah, yuk. Ayo, silakan. Silakan. Sebutkan nama dulu ya. Misalnya Dini, nanti saya kasih jawaban. Siapakah nama Romo di Kuskupan Agung Jakarta yang menjadi penggagas Emmaus Journey? Jangan browse ya, jangan Google ya. Yang lihat bawah kelihatan lagi browse itu. Kak Disti, jangan browsing. Kalau browsing yang dapat hadiah Google-nya. Iya. Mau 50-50 atau phone a friend mungkin? Mungkin yang lain. Boleh selain Bu Noni, selain Bu Yus. Boleh yang lain? Siapa? Sebut nama? Romo Yusnoron. Siapa? Romo Yusnoron. Bu Noni. Selain Bu Noni sama Bu Yus, boleh yang lain kita kasih kesempatan. Mungkin ada yang mau menjawab. Bu Tuti, monggo Bu Wiwi. Bukannya Pangestu yang jadi Vigen, bukan? Siapakah gerangan? Mungkin Kak Kailis tahu, monggo. Lupa aku Vigen. Ya Pangestu dulu. Nama depannya. Siapa? Ibu Imelda mungkin tahu? Ayo, boleh. Saya kasih Pertanyaannya spektakuler nih Romo ini. Up to date. Iya dong. Siapa yang menjadi bimbing? Siapa yang menjadi penggagas Emmaus Journey di Jakarta? Ya. Ayo, Bu Ice, coba Bu. Nggak tahu. Oke, siapa yang tahu? Kalau ini ada hadiahnya. Romo udah santai aja dia. Ayo. Kalau nih. Ayo. Tadi jadi saya kasih buka juga ada ya. Jadi tadi yang bertanya pun juga mendapatkan hadiah. Masih ada hadiah lagi. Makanya kita bikin kuis nih. Karena nggak ada mau tanya sih, jadi makanya kita tanya deh. Boleh yuk. Monggo, siapa nama Romo yang menjadi penggagas Emmaus Journey di Kuskupan Agung Jakarta? Ya, Adrian, silakan. Ada jawaban? Jangan. Salah. Jangan. Kesempatan kepada peserta. Oke, Ya benar. Jangan. Apalagi Kak Riri ya. Aduh, jangan banget deh Kak Riri jawab. Kalau Kak Riri jawab udah nggak aci, kata orang dulu, nggak aci. Ini nggak ada yang mau jawab nih. Samuel Pangestu. Mbak Dini. Siapa? Pangestu. Bu Noni. Oke. Nah, benar ya Romo Joy? Romo Joy jawabannya Samuel Pangestu. Salah. Apakah benar Romo? Salah. Oke, boleh ya. Bu, kita kasih kesempatan yang lain Ibu Noni ya. Oke, baik, terima kasih. Monggo, siapa? Ya nggak apa-apa deh. Ya udah deh, boleh deh browsing deh. Browsing, siapa yang cepat? Ayo. Browsing. Siapa nama Romo penggagas Emmaus Journey di Kuskupan Agung Jakarta? Browsing. Ayo, sekarang siapa cepat yang mengucap namanya? Ayo, sebar. Siapa cepat? Sebat deh jadinya. Salah. Iya. Siapa cepat? Kak Elis, ayo Kak. Udah buka mic tuh Kak Elis tuh. Udah. Belum dapat. Coba. Ini soalnya laptopnya error. Error ya, udah. Nggak bisa browse. Jadi aku cuma denger aja ya, sorry ya. Oke. Silakan, nggak apa-apa. Oke. Bisa, ayo. Kak Andi boleh jawab. Saya sudah melihat Kak Riri tersenyum manis. Dia sepertinya sudah gatal ingin menjawab. Tapi dia sudah langsung jarinya menutup. Perlu clue nggak? Enggak ya. Parokinya enggak. Coba, ada clue nggak Romo? Ada Boleh dong. mungkin dikasih clue. Kasih clue. Ayo. Clue. Paroki pertama. Santa Monica Serpong. Ya, paroki pertama ada EJ. Kak Riri ini bisa aja. Ayo. Dia sudah gatal tuh mau menjawab. Bu Titi di Jogja sinyal lancar kan Bu? Cepat browsing Bu. Mojo. Ayo Bu. Bu Ice di Pontianak lancar kan Bu? Sinyal cari Bu. Langsung browsing Bu.
penggagas Emmaus Jernih Iya, Jakarta, penggagas. warga paroki Santa Monica. Ya udah dikasih clue. Lama-lama Depannya kali ini juga nih. Oh. Pastoria inisial sih Sunjaya. Siapa? inisialnya YS ya kayak. Iya. Oh, Ya. inisialnya Oh, udah ini clue ketiga ya. Clue ketiga semakin mendekat. Semakin Yes. mendekat. Ya ampun. Joseph Susanto. Ayo teman-teman. Siapa tadi yang jawab? Joseph Noni? Susanto. Susanto. Nasir Susanto. Betul nggak, Mo? Romo. Salah. Itu Romo Jo, Romo Yosef. Oke. Udah, Bu Bible. Noni sudah menjawab 2 kali. Ibu Nani Kita pas ganti yang dulu lain ya. Bu, ya. Ini pas dulu. Kakak Adi sini. Sepertinya Bu Titi udah buka mic, Bu Titi. sudah. Oke, Bu Titi Orang silakan. Jogja sudah buka mic. Silakan. Yan Mau coba? Siapa? Gatot Sunyoto. Yang benar kamu. Yan Sunyata OSC. Ya, betul. Iya, oke. Ibu Titi Oke. mendapatkan sepasang kaos kaki dari Bunga. Salah kan? Ibu Titi, oke, Titi, kita oke. masih ada 2 hadiah lagi. Pak Budi Pak sekarang Budi, memberikan silakan. pertanyaan. Ada pertanyaan. Panitia bantu lihat yang menjawab ya. Ya, Oke. mau yang gampang atau yang susah pertanyaan? Monggo. Kalau Yang pasti dia saya nggak bisa. gampang, pertanyaannya pasti susah. Ya. Pertanyaannya susah tapi jawabnya gampang, mau nggak? Oh, boleh. Silakan. Nah, teman-teman kan sudah menyelesaikan buku pertama, betul ya? Buku pertama selesai, ada 10 sesi, ya kan? Pertanyaannya, apakah teman-teman masih ingat apa topik dari sesi keempat? Wah, nggak punya kesempatan jawab ya Kak Dini ya. Ya. Kita nggak boleh, Bu. Pasti nggak bawa buku di depannya, pasti lupa ini, nggak bawa buku ini, makanya bingung ini. Ayo. Langsung cari buku. Dari buku langsung Cari buku dari satu. buku. Cari buku satu. Ini Apa sesi keempat dari buku pertama? Siapa? panitia nggak boleh jawab loh. Iya, panitia nggak boleh jawab. Nggak boleh. Panitia pengurus nggak boleh. Apalagi yang namanya Rudolf Rivellino tuh, jangan jawab deh lo. Udah senyum-senyum Itu aja. ada angkat tangan tuh, Bu Imelda ya. Ah ya, oke. Ya, Bu Imelda, Oke. silakan. Pentingnya sabda Tuhan. Lanjutan. Oh, Nah, betul. Ibu pasti ada buku EJ itu di depannya ya, Bu ya. Sudah pasti. Saya bantuin dia, saya yang pegang bukunya. Oke, benar Pak Budi jawabannya? Betul sekali. Ya. Yes. Oke. Hadiah utamanya foto bareng Romo Joy nanti setelah. Kita spotlight Bu Imelda sebelum Romo Joy. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Selamat kepada Bu Imelda. Satu lagi boleh dong. Kita punya 5 hadiah malam ini. Ya, ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan lagi. Sekarang saya mau minta tolong mendaulat ya, mendadak ya. Ketua Koordinator TPPM EJ Santo Nikodemus. Iya. Kakak Riri boleh. Boleh, Kakak Rita Clara. Silakan. Cari yang pertanyaan gampang, jawabannya juga gampang, Kak. Ya. Biar hadiahnya cepat keluar, Kak. Kakak Ririnya mana? Oh, udah. Nah, itu Kakak Riri. Dinyalain dulu. Bu Rita. Lampunya nyalain, salah. Mikrofon, ya silakan. Pertanyaan apa? Oh, pertanyaan ya? Ya. Belum ada yang dapat hadiah ya? Satu lagi, masih ada hadiah. Ini kalau dari Kakak Riri biasanya hadiahnya gede. Apa yang mau susah apa mau gampang? Gampang aja. Tuh gampang tuh langsung dijawab gampang. Siapa nama tokoh yang ada di buku? Halaman buku. Halaman buku? Oke. Siapa sih namanya yang ada bersama dengan Yesus? Gampang banget. Diam. Iya, Gampang banget. Saya sampai sekarang masih hafal itu nama itu. Masa? Coba. Mereka tidak bisa berbicara. Siapa dan siapa? Siapa dan siapa? Itu aja. Nih, aku kasih bahasa isyarat nih. Gak ngerti juga. Iya, langsung ambil bukunya saudara-saudara. Kitab ini. Iya. Dan Petrus. Siapa tuh yang jawab tadi?
Kalis ya? Yohanes dan Yohanes dan Petrus. Yohanes dan Petrus. Benarkah Kakak Riri? Belum. Belum. Oke, masih kesempatan lagi. Berikut diam. Diam. Yuk, mari. Ini pertanyaan enggak, pertanyaan jebakan loh ini. Ya coba ulangi lagi Kak Karena pertanyaannya Kakak. ada orang, ada nama. Ya oke. Jadi Kakak silakan ulang Kakak Riri. Ini ternyata Dimi juga Semua bersalah buku menampil. EJ 1, 2, Ya, 3 itu selalu ya. sama. Bahwa ada Yesus yang berjalan dengan 2 orang. Siapakah mereka? Siapakah nama mereka? Oh, oke. ya. Ya, oke. Silakan. Siapa namanya? Yang berjalan kayak Emmaus, coba. Boleh searching. Searching deh, searching. Ayo. Bu Wiwi mungkin, Bu Lisa, monggo Pak Andi, silakan Bu Tuti. Kak Elis boleh coba lagi, Bu Tuti. Udah tadi ya, Bu Ice, Bu Ice. 2 orang murid Yesus yang berjalan kayak Emmaus. Saya kasih call lagi, saya kayak banget. Yuk cepetan yuk, kita masih ada kegiatan lagi nih. Pak Gatot mungkin Pak Gatot tuh paham. Mana Pak Gatot? Yuk. Pak Gatot, silakan Pak. Saya boleh nggak? Ini. Siapa? Saya boleh nggak? Nama-nama. Oh, Bu Justina ya. Nah, Kita tunggu dulu ya Bu ya, kita tunggu dulu ya. Nanti. Nah, tadi Ibu udah. Kleopas dan Maria. Maria. Siapa? Siapa yang tadi? Siapa yang jawab? Kleopas dan Elis. Maria. Elis tuh Kak Elis. Benar Kak? Benar. Kleopas dan Maria. Kleopas, Maria. betul. Satu lagi. Satu lagi. Kleopas benar. Maria. Berarti Satu lagi. nilainya separoh. Satu lagi. Maria. Dan Maria Maria. siapa nama lengkapnya? Salah ya? Nama lengkapnya Maria. Istrinya, istri Kleopas. Betul tuh, dapat dari mana jawabannya Ibu? Ini dari Google. Di Google ya. Yang Maria itu belum ya, kita tidak tahu, tapi kalau kita melihat buku EJ itu Ya, betul. yang bersama dengan Yesus adalah betul Kleopas dan Satunya kita lagi. sendiri masing-masing sedang berjalan bersama Yesus. Jadi Kleopas dan kita sendiri. Iya, Ya. boleh dikasih Kleopas sudah betul. Benar sekali. Siapa Kak Iya, Dini? betul. Berarti pemenangnya Apa adalah ya? Kak Elis. Kak Elis ya. Jadi emang benar penggambaran dari 2 orang tadi itu satunya adalah kita sendiri. Itu memang sudah dibahas waktu awal-awal kita bertemu ya. Kak Riri dan 1 orangnya adalah Kleopas dan 1 orang lagi memang namanya tidak disebutkan dalam Alkitab. Nah, Oke. makanya kita mengibaratkan itu adalah kita sendiri yang berjalan. Iya. Begitu. Oke, baik. Kalau begitu berarti Kak Elis yang menang ya. Kak Elis. Kak Elis mungkin nama lengkapnya Maria Elizabeth. Jadi ya Kleopas dan Maria. Maria Asik. jadinya. Selamat Kak Elis. Nanti dia menang. Kak Dini. Kak Iya, Dini selamat menambah. Kak Elis. Oke, baik. Jadi ada 5 pemenang ya. Yes. Kak Elis ya. Kak Elis ya. Sebenarnya itu Ya, dalam background kan sudah digambarkan itu satunya Kleopas, yang di tengah adalah kita sendiri yang berjalan dengan Yesus. Begitu ceritanya. Iya. Iya. Nah, ini konsepnya menarik sekali nih. Iya, betul sekali. Nah, ini panitianya aja udah segini detailnya nih. Kalau kita lihat di virtual background tuh, lihat ya, perhatikan nggak? Di sebelah kiri, Mbak, hanya 2 kan. tangannya kosong. Nah, Nah, fotonya itu di kita. sebelah kanannya foto Yesus, tangannya itu foto kita. Oh, betul. Wih, mantap panitia sudah Susan. mempersiapkan. Sudah mempersiapkan Hebat. itu. Baik, terima kasih. Sudah 5 pemenang. Untuk pemenangnya, nanti baik yang tadi sudah bertanya, bersharing, terus kemudian menjawab pertanyaan kuis, akan mendapatkan hadiah hiburan yang akan dihubungi nanti oleh Kak Wisya. Oke, baik, terima kasih. Sesi Romo sudah, tanya jawab udah, gamesnya udah. Sedikit lagi kita akan selesai, tapi sebelumnya nggak afdal kalau kita nggak
meneruskan tradisi ya, Ya, tradisi kita sebelum-sebelumnya, yaitu ya, mengenai pengumuman 100% kehadiran. ya. Saya Betul. persilakan kepada Kakak Iya. Ya, ya Kak Din, mungkin boleh dibantu untuk slide yang atas nama teman-teman yang nama 100% kehadiran, Kak. Kak Karin, ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah bersedia hadir 100% ya. Itu merupakan perjalanan yang luar biasa yang kita butuhkan komitmen gitu ya. Dari kelompok iman itu ada Kakak Agustina Widyastuti atau Kak Tuti. Ibu Tuti. Applause. Terima kasih Kakak Tuti. Kemudian ada dari kelompok persaudaraan nih. Ada Kakak Teresia Wening Parama Adi, Kak Wening. Yeay, kita kasih aplaus. Terima kasih untuk kehadiran 100%-nya. Kemudian dari kelompok persaudaraan lagi. Ini ada Kakak Maria Elizabeth Scholastika. Ini Kakak Ibu Noni. Noni, Ibu Noni. Oh, Ibu Noni. Terima kasih. Kemudian untuk kelompok Bela Rasa ada Kakak Imelda. Kakak Imelda ya panggilannya ya. Terima kasih Kakak Imelda. Congratulations. Nanti untuk hadiah kuis dan juga apresiasi 100% ini, nanti aku akan kontak Japri ya. Untuk hadiahnya. Ya. Untuk hadiahnya, Baik. betul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Wah, selamat ya untuk 100% kehadirannya. kehadirannya. Tetap semangat, tetap kejar terus 100% di kehadiran berikutnya. Kelompok persaudaraan, yes, yes, yes. Kelompok aku soalnya, Cie. Nah, Oke, puji Tuhan. Oke, baik. Mantap. Mantap. Oke, dengan demikian sebenarnya kita sudah selesai nih rangkaian acara kita, ya. Tapi sebelumnya kita serahkan dulu kepada Ibu Susan untuk mungkin ada pengumuman atau apa. Ya, siap. Silakan Ibu Susan. Ya, terima kasih. Bentar. Maaf nih mengganggu sebentar. Ya, sambil menunggu Ibu Susan, selamat ya. Oke. Ya. Nah, baik. Oke. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Malam ini saya boleh menyampaikan informasi yang sebenarnya ini sudah disampaikan sebelumnya, tetapi mengingatkan kembali bahwa untuk buku kedua, sesi 1 di buku kedua akan dimulai hari Senin, jadi besok sudah mulai lanjut ke buku 2 untuk pembahasannya. Kemudian pada minggu ketiga dan keempat serta minggu pertama Januari, 3 ke 4 Desember dan minggu pertama Januari kita break dulu untuk libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Baru akan dimulai lagi buku kedua untuk sesi 2-nya yaitu pada minggu kedua bulan Januari. Itu berarti mulai dari tanggal 6 Januari dan seterusnya. Kemudian untuk persiapan pembahasan di buku kedua, kemarin sudah diinformasikan bahwa buku kedua sudah mulai didistribusikan. Kami mohon informasi dari teman-teman peserta bila buku belum sampai atau belum diterima. Nah, untuk peserta luar kota atau luar pulau terutama, buku yang akan kami kirimkan tidak hanya buku kedua, ini sekaligus buku ketiga dan buku 4. Mengingat karena jarak jauh supaya juga jujur aja nih untuk menghemat ongkirnya. Kemudian untuk peserta yang berada di sekitar Paroki Ciputat, buku kedua didistribusikan melalui kotak EC atau di Sekretariat Paroki Ciputat. Seingat saya kemarin sudah disampaikan masih ada 3 buku ya, mungkin perlu diinformasikan juga sudah diambil atau belum. Jadi kami perlu mengecek kembali nanti. Nah, informasi kegiatan, berbagai kegiatan atau informasi yang lain, panitia akan menyampaikan selalu melalui PIC kelompok. Jadi mohon pemahamannya jika ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa disampaikan kepada PIC kelompok yang nanti akan menyampaikan kepada panitia.
Itu saja teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ibu Nana. Ya. Iya, baik. Tadi berkaitan dengan buku, ya. Oke, dan kegiatan kita ke depan menjelang akhir tahun sampai nanti. Oke, baik. Kayaknya sudah waktunya kita mau menyelesaikan Iya. acara hari ini, tapi sebelumnya boleh kita foto bersama dulu. Oh iya betul. Iya, foto dulu. Ayo dibuka dulu Buka ininya. dulu. Open cam, Kameranya. open Buka cam. dulu. Off cam. Open Siapa yang cam. memotong? Seasik mungkin. Asik Iya. mungkin. Boleh minta tolong Kakak ini Kak untuk Lydia tadi, memfoto Kak Lydia bisa. Kak Riri mah. Oh, Kak Karin juga bisa. Boleh, Ya, boleh. boleh kok bantuin Yang foto. Oke. Oke, Silakan Ada. dikomando. Ya, ya. ini ada 2 halaman ya, jadi tahan dulu posenya. Mulai ya, oke, boleh pose 1, 2, 3. Oke, halaman pertama, save dulu. Kita nggak tahu yang di mana. Oke. Pokoknya Nah, oke, satu lagi halaman yang kedua, 1, 2, 3. Oke, ya sudah. Terima kasih. baik, terima kasih. Baik, teman-teman, ini menarik ya, walaupun kita akhirnya ketemu by online lagi ya. Waktu itu kita by pandemi ya, kita online, tapi sekarang kita online, tapi tetap seru juga kok, gitu kan ya. Dan demikian berakhir sudah acara hari ini, Gathering Buku 1, yang semoga tadi yang sudah disampaikan Pak Budi, kemudian disampaikan Romo, peneguhan iman oleh Romo itu bisa menjadi kekuatan kita untuk memulai buku 2 besok. Tapi buku 2 doang, juga dalam kegiatan kita yang lainnya. kehidupan doa, terus kemudian berjurnalnya, terus mulai mempraktekkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, jangan putus harapan, kita punya kelompok. Ketika jatuh, pegangan sama kelompok. Ya. Ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas keikutsertaan teman-teman sekalian, dan selamat juga untuk semuanya yang sampai saat ini menyelesaikan bertahan ya. masih bertahan. Jangan kurang lagi. Masih ada buku-buku selanjutnya. Kita bukannya menakut-nakuti, tapi kita memberi semangat supaya semuanya tetap stay on the track. Gitu Terima aja. kasih kepada Romo Joy. Yang walaupun dadakan saya todong, tapi dia siap memberikan peneguhan iman kepada kami, kita semua malam hari ini ya. Waduh, terima kasih banyak Romo Joy. Terima kasih juga untuk Pak Budi dari ECST. Senang sekali kami bisa ketemu Bapak. Ya, gitu ya. Dan langsung bisa tanya-tanya malah tadi ya. Iya, betul. Dan dijawab dengan baik. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih untuk Pak Anton, untuk mewakili KKS. Terima kasih pengurus. Terima kasih. Tetap semangat. Pak Ketua ya. Iya, tetap semangat. Oke, sebelum bubar kita doa dulu. Mari. Oke, untuk penutup saya minta tolong kepada Bang Anggiar. Nanti mohon berkat Romo juga untuk baik. Mari Romo dan kakak semuanya kita tutup kegiatan gathering malam hari ini dengan berdoa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas limpahan kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan kami bersama-sama bertumbuh di dalam iman untuk mengikuti kegiatan Emmaus Journey. Ajari kami Tuhan di dalam perjalanan kami, dampingi kami, sehingga kami dapat bersama-sama pula menyelesaikan dari satu buku ke buku yang lain, sehingga kami Tuhan melalui firman-Mu senantiasa dikuatkan, dan kami sungguh menyandarkan diri kami, hidup kami kepadamu. Semoga kegiatan gathering ini semakin menguatkan kami untuk semakin bersama-sama pula di dalam perjalanan kami, sehingga Tuhan pada akhirnya di dalam karya-karya kami, nama-Mu yang kami muliakan. Akhirnya Tuhan kami tutup kegiatan ini, semoga
Tuhanlah yang menyertai kami selalu, secara khusus di dalam istirahat kami sepanjang malam ini, agar dapat kami gunakan dengan baik, sehingga dapat menyegarkan fisik kami, kesehatan kami, untuk dapat melanjutkan karya kami esok hari. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu melalui Romo Joy. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga kita sekalian, keluarga kita, pelayanan kita, dan komunitas EJ diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Romo Joy. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin. Saya izin Terima pamit. kasih Bu Terima kasih. Susan. Terima kasih, Bu Riri.